Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan yang terpenting dalam keadaan memiliki hubungan yang intim sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Doa kami agar melalui renungan singkat ini nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Bahkan kami berdoa, siapapun yang menyaksikan acara renungan singkat ini, setiap mereka diberkati Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Menjadi teladan, tema kita pada pagi hari ini. Menjadi teladan. Saudara, kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Firman Allah, Rasul Paulus memberikan sebuah pengingat, sebuah nasihat kepada muridnya, kepada anak rohaninya, yaitu Rasul Timotius, untuk menjadi teladan dalam kehidupannya. Walaupun dia masih sangat muda, beberapa scholar mengatakan mungkin usianya baru permulaan di angka 20, jadi amat sangat muda dan mungkin dianggap oleh berbagai orang tidak berpengalaman, tidak memiliki sebuah legal standing untuk berkata-kata. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Saya mau bilang sama saudara, berapapun usia saudara hari ini, saya percaya kita dapat menjadi teladan, kita dapat menjadi berkat. Tapi Pak Pendeta, bagaimana kalau saya seorang anak kecil masih di bawah 15 tahun? Saya pernah mengalami berkat melihat seorang anak kecil yang dalam penyembahannya mungkin masih di bawah 10 tahun. Tapi dalam penyembahannya mengangkat tangannya, menangis kepada Tuhan. Bahkan ketika saya mendekat, saya tanya doa apa dek? Dibilang saya berdoa untuk bapak mama saya. Saya berdoa agar Tuhan pakai saya untuk boleh menjadi berkat. Dan melalui anak kecil tersebut yang menjadi teladan dalam imannya, membuat saya menjadi ingat bahwa oh iya ya, Allah tidak melihat usia kita, tapi Allah melihat hati kita. Hari ini mari sama-sama kita mau belajar menjadi teladan dalam hidup ini. Saya teringat sebuah pepatah Jawa yang mengatakan gajah dibelangkoni. Saya baca juga baru tahu nih, ada gajah dibelangkoni. Kita tahu bahwa hewan gajah adalah hewan yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan sebuah belangkon atau topi lurik khas orang Jawa, maka ukurannya sangat jauh berbeda. Bayangin saudara, kepala gajah yang gede ditaruh belangkon yang sangat kecil, itu aneh, tidak cocok, bahkan tidak pada tempatnya. Bahkan mungkin belangkonnya nggak akan kelihatan karena kepalanya lebih besar. Namun arti dari pepatah gajah di belangkon ini adalah sebuah singkatan, isokoja ora iso nglangkoni. Wah, mantap sekali ya. Isokoja ora iso nglangkoni. Yang artinya cuman bisa ngomong, cuman bisa memerintah, cuman bisa menasehatin, cuman bisa mengkhotbahin, tapi nggak bisa melakukan apa yang ia katakan. Ada seorang bapak bilang sama anaknya, "Nak, kamu jangan ngerokok ya. Kalau kamu ngerokok, papa marah." Anaknya memegang perkataan, "Oke, aku nggak akan ngerokok." Tapi sampai di rumah dia lihat papanya ngerokok. Dan dia bilang, "Loh, papa bilang suruh jangan saya ngerokok. Tapi kok papa ngerokok?" "Oh, papa udah telanjur. Makanya papa ngerokok. Kamu jangan kayak papa." Demikian alasannya untuk mereka menghindari. Supaya hanya sekedar berkata-kata tetapi tidak dapat melakukannya. Sudah bisa bayangin, ada seorang bapak juga bilang, "Nak, kamu harus ke gereja. Jangan sampai nggak ke gereja. Tuhan itu penting." Dan ketika di minggu pagi, papanya tidur-tiduran dan anaknya ke gereja. Dan anaknya tanya, "Loh, Pak, kok papa gak ke gereja? Aku ke gereja." "Oh iya, papa udah dewasa, papa gak butuh Tuhan. Kamu yang masih muda butuh Tuhan." Artinya cuma bisa ngomong tapi gak bisa melakukannya. Sebuah istilah yang terkenal di zaman dulu, ada istilah namanya NATO. Ini bukan lembaga fakta pertahanan di Eropa, tapi NATO adalah no action, talk only. Cuman bisa ngomong tapi gak bisa memperlakukannya. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan yang berkata demikian. 1 Korintus 8
ayatnya yang ke-9 mengatakan demikian. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saya teringat suatu hari saya berjalan bersama dengan teman-teman pelayanan. Dan karena alasan mengejar jadwal yang terburu-buru, ada sebuah putaran barik yang ditulis dilarang memutar. Dan ya salah tim, saya juga salah karena saya menjadi pemimpinnya. Putar balik melewati putaran tersebut. Dan ternyata seorang jemaat yang melihatnya karena mobilnya platnya mereka hafal. Dan mereka bilang, "Pak, kata Bapak harus melakukan firman, harus jadi berkat." Oh iya benar, harus jadi pelaku firman, harus ngelakuin firman Tuhan. Benar itu, mantap itu, lakukan itu. Tapi maaf Pak, jangan marah ya. Sudah ngerasa ada yang aneh nih saudara. Saya bilang, kenapa jangan marah? Gak apa-apa, saya gak akan marah, saya akan membesar hati. Ada apa? Maaf ya Pak, gak apa-apa. Maaf ya Pak, gak apa-apa, ada apa? Makin dia bilang minta maaf, makin saya deg-degan saudara. Dan long story short, dibilang tadi saya lihat Bapak melanggar rambu lalu lintas Pak. Kan gak enak ya Pak ya. Kalau dilihat orang, kan Bapak kan hamba Tuhan. Dan saya langsung salam tangannya, saya bilang, saya salah, saya minta maaf. Saya mau bilang sama saudara, kalau gak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Kalau gak bisa melalui hidup saudara nama Tuhan dipermuliakan, jaga dirimu, jangan karena kebebasanmu, engkau gak bisa jadi berkat. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-16, sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku, turutilah teladanku. Kita suka bilang ada istilah like father, like son. Seperti ayah, demikian juga seperti anak-anaknya. Kalau papanya orang bule, anaknya pasti orang bule. Kalau papanya orang Indonesia, anaknya pasti orang Indonesia. Kalau papa di surga, bapak di surga kita adalah seorang bapak yang penuh dengan kasih. Seorang bapak yang penuh dengan kesetiaan. Seorang bapak yang dapat dipercaya. Saya terlalu percaya bahwa kita sebagai anak-anaknya juga harus melakukan hal yang sama. Menjadi berkat, menjadi kemuliaan, karena saudara adalah Yesus kecil, Allah kecil yang berjalan di muka bumi ini. Saya percaya no action, talk only akan membuat orang tidak percaya. Saudara bisa berkata apapun, tapi kalau perbuatan saudara nol, orang gak akan percaya. Saya percaya saudara, orang bisa menutup telinga atas perkataan mereka, atas perkataan saudara. Tapi orang gak pernah bisa menutup mata atas perbuatan saudara. Saudara bahkan mungkin boleh gak terlalu banyak ngomong, tapi perbuatanmu menjadi berkat. Saya percaya orang akan bertanya. Saya percaya orang gak akan tanya siapa Tuhan kita kalau dia lihat perbuatan kita gak menyenangkan. Orang gak akan peduli agama kita, kepercayaan kita, kalau tingkah laku karakter kita tidak menyenangkan. Tapi saya percaya kalau karakter kita serupa seperti Kristus, orang akan bertanya, kok kamu baik sih? Kok kamu tetap setia sih? Kok kamu tetap jadi orang yang sopan sih di tengah orang-orang gak sopan sama kamu? Saya percaya bahwa action speak louder. Bahwa perbuatan berteriak lebih keras daripada sebuah perkataan. Satu buah ayat terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat yang ke-16. Doa saya agar Tuhan memberkati saudara. Doa saya kamu diangkat Tuhan lebih tinggi, lebih dari orang-orang di sekitar saudara. Agar mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terus kolom komentar di bawah ini, bagaimana saudara berkeinginan untuk menjadi teladan, untuk menjadi berkat. Dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komentar sebanyak mungkin. Dan membagikan kabar baik ini sebanyak mungkin. Karena saya percaya semakin banyak orang yang membagikan, men-share-nya dalam WA group, dalam WA teman-teman, dalam semua any platform sosial media, maka semakin nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Agar saudara dan saya dapat menjadi teladan dalam hidup saudara. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu
pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan lebih sungguh lagi. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita angkat dari awal sebagai komitmen kita mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pada pagi hari ini kami katakan, mari sama-sama dimanapun kau berada, bawa hatimu, angkat tanganmu, katakan, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Bawa hatimu, bawa imanmu, ku mau sepertimu Yesus. Bawa kami mendekat, bawa kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, sempurnakan kami Tuhan dalam segenap jalanku, memuliakan. Lebih lagi kami mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Bentuklah kami Tuhan, pakailah kami
seturut rencanamu. Jadikan kami indah, jadikan kami mulia, layak dipandang, cakap dilihat, indah dalam pemandangan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sejenak naikkan setiap doa saudara di hadapan Tuhan. Apapun latar belakangmu, apapun keadaanmu hari ini, bilang, Tuhan, aku mau seperti-Mu. Sekalipun rasanya gak mungkin dengan kedagingan yang kumiliki, rasanya gak mungkin dengan kelemahan yang kumiliki, rasanya terlalu jauh menjadi mirip sama seperti Tuhan. Tapi hidup ini adalah sebuah perjalanan. Hari demi hari berjuang, hari demi hari berusaha. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, saya percaya kita mampu. Mulai hari ini akui kalau ada kelemahanmu, bilang, Tuhan, aku lemah dalam ini. Kalau engkau lemah dalam emosi, lemah dalam mengontrol diri, kalau ada kedagingan yang mengikat engkau hari ini, kalau tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, arahkan kepada layar kaca saudara, dan mulai bilang, Tuhan, aku tahu bahwa pengejaran aku adalah serupa segambar dengan Engkau. Aku tahu bahwa yang perlu aku kejar adalah menjadi berkenan di hadapan-Mu. Yang perlu aku usahakan adalah menjadi mirip dengan Engkau. Hari ini angkat tangan dan bilang, Tuhan, aku gak mampu. Dosa mengikat aku begitu kuat, kedagingan mengikat aku begitu kuat, masa lalu menarik aku begitu kuat. Tapi hari ini aku datang sama Tuhan. Biar kekuatan-Mu memampukan aku, biar kemampuan-Mu menolong aku. Kalau engkau mau bertobat, kalau engkau mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kalau engkau mau melepaskan semua kedaginganmu, hari ini naikkan doa saudara. Naikkan doa saudara. Saya nggak tahu bagaimana di tempat saudara, tapi di tempat ini hadirat Allah mengalir dengan kuasa. Saya percaya Tuhan mau saudara menjadi serupa dengan Dia. Kita anak Dia Bapa. Image of God mengalir dalam saudara. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia diciptakan segambar serupa seperti Allah. Dosa membuat manusia jauh dari Tuhan. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, image Allah dipulihkan kembali. Kalau ada darah Yesus dalam diri saudara, ambil perjamuan kudus, terima tubuh dan darah Yesus. Bilang, Yesus dalam aku dalam Yesus. Aku serupa segambar seperti Allah. Kalau ini doa saudara, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Menjadikan doa ini, lagu ini sebagai doa saudara. Kita mau sama-sama mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama. Kami mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Dengan Yesus aku bisa, dengan pertolongan Roh Kudus aku mampu. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saya mau doa buat saudara, agar dalam segenap jalanmu, dalam segenap pekerjaanmu, in everything you do,
Let the name of the Lord be glorified. Biar nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Agar melalui setiap tingkah laku saudara, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Yang punya surga, crazy in love with you.